Salah satu sifat umum gelombang adalah berkaitan dengan lajunya yang bergantung pada sifat-sifat medium. Misalnya, kita tinjau gelombang transversal pada tali atau dawai yang lentur sempurna. Sesuai dengan percobaan Melde, didapatkan bahwa laju perambatan gelombang pada dawai dipengaruhi besarnya tegangan tali yang diberikan dan massa jenis tali. Oke, perhatikan pada gambar ini. Jika kita berikan getaran pada tali, maka akan merambat gelombang pada tali. Laju rambat gelombang dipengaruhi oleh gaya tegangan tali dan massa jenis tali. Secara matematis, Melde menemukan hubungan dari besaran-besaran fisis yang mempengaruhi laju rambat gelombang pada tali atau dawai, di mana persamaannya yaitu V sama dengan akar F per mu. Mu sendiri adalah massa jenis tali per dawai. Jadi ini adalah massa per satuan panjang, ya. Dengan demikian, V-nya sama dengan akar F dikali L per M. Ya, sudah diketahui bahwa V sendiri adalah laju rambat gelombang dan F adalah gaya tegangan tali dan mu adalah massa jenis tali, di mana satuannya adalah kilogram per meter. L sendiri adalah panjang tali atau dawai, ya, satuannya meter. Contoh soal. Oke, di sini kita baca baik-baik dulu soalnya ya. Pada percobaan Melde, ketika frekuensi vibrator yang digunakan sebesar 10 Hz. Oke, berarti frekuensi F sama dengan 10 Hz. Ternyata terbentuk gelombang pada tali dengan panjang gelombang adalah 2 meter. Ya, panjang gelombang simbolnya lambda. Lambda sama dengan 2 meter. Jika massa tali 10 gram tiap satuan panjang, maka mu sama dengan 10 gram per meter. Ya, 10 gram per meter. Pertanyaannya adalah, maka berapakah besarnya tegangan pada tali? Oke. Sebelumnya kita ubah dulu mu ini ke satuan kilogram per meter. Karena diketahui mu sama dengan 10 gram per meter diubah kilogram per meter, ya. Setelah diubah, maka tentukan hasilnya. Buktikan bahwa hasilnya F sama dengan adalah 4 Newton. Selain mengelompokkan berdasarkan perlu atau tidaknya medium perambatan dan berdasarkan arah merambat gelombang terhadap arah getarnya, gelombang juga dapat dikelompokkan berdasarkan berubah atau tidaknya amplitudo, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Bedanya adalah pada gelombang berjalan amplitudonya tetap, sedangkan gelombang stasioner atau gelombang tegak adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah. Oke, di sini Miss akan jelaskan dulu apa itu gelombang berjalan. Oke, di sini Miss akan jelaskan bagaimana persamaan gelombang berjalan, ya. Di sini Miss berikan gambar, ya, sebuah gambar di mana ini adalah gelombang sinus. Kita katakan ini adalah titik O, titik asal getaran. Maka persamaan gelombang untuk titik O ini adalah Y sama dengan A dikali sin omega T. A adalah amplitudo, ya, amplitudo maksimum atau minimum, ya. Kemudian ada beberapa persamaan lagi yang kita ketahui, yaitu omega sama dengan 2 VF. Omega sendiri adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut, ya. Kemudian K sama dengan 2 V per lambda. Hubungan antara frekuensi dan lambda adalah V sama dengan lambda dikali F, ya. Di sini Miss akan ubah frekuensinya, maka frekuensi sama dengan V per lambda, omeganya sama dengan 2V, F-nya kita ubah jadi V per lambda.
Kemudian omeganya boleh kita katakan, boleh ya Miss tuliskan jadi 2V per lambda dikali V. Di mana 2V per lambda adalah K. Ya, K sama dengan 2V per lambda. K ini adalah bilangan gelombang. Jadi omega sama dengan K dikali V. Dengan demikian, jika omeganya Miss ubah menjadi K dikali V, ya, maka Y-nya sama dengan A dikali sin kali K dikali V dikali T. V dikali T adalah X, maka Y sama dengan A kali sin KX. Ketika gelombang sudah menjalar atau merambat sejauh VT, ya, jadi ketika gelombang ini bergerak ke kanan dan diukur dari titik X, maka jarak makin berkurang. Jarak makin berkurang artinya di sini jaraknya adalah X dikurang VT. Jadi Y-nya sama dengan A sin K, X-nya kita ubah jadi X dikurang VT, ya. Kemudian kita masukin dulu K-nya ke dalam, ya. Jadi A sin KX dikurang KVT, ya. Kemudian kita ubah lagi menjadi, K-nya kita ubah lagi jadi 2V per lambda, ya. 2V per lambda dikali V, 2V per lambda dikali V itu sama dengan omega. Ini bacanya omega, bukan W ya. Dengan demikian, persamaannya menjadi Y sama dengan A sin KX dikurang omega T. Dengan dihasilkannya bentuk gelombang sinusoidal, maka persamaan simpangan gelombang berjalan secara matematis dinyatakan dengan Y sama dengan A dikali sin KX dikurang omega T, di mana omega adalah 2VF dan K adalah 2V per lambda. Ya, jadi kita ketahui bahwa Y adalah simpangan partikel, ya. A adalah amplitudo, ya. Omega adalah, ini bacanya omega. Omega adalah percepatan sudut atau frekuensi sudut, satuannya rad per second, radian per second. Dan K adalah bilangan gelombang. X sendiri adalah jaraknya, jarak partikel dengan satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya second. Ya. Di sini Miss akan berikan perjanjian tanda. Jika A-nya bernilai positif, jika amplitudonya bernilai positif, maka arah getar pertama gelombang adalah ke atas. Dan jika A-nya bernilai negatif, maka arah getar pertama gelombang adalah ke bawah. Kemudian, jika K dan omega ini sama tanda, artinya jika K di sini nilainya positif dan omeganya juga positif, maka arah rambat gelombang ke kiri, ya. Sedangkan jika beda tanda antara K dan omega, misalnya di sini positif dan ini negatif, atau kebalikannya di sini positif ini negatif, maka gelombang itu merambat ke kanan. Jika simpangan pada titik tertentu diketahui, maka kecepatan dan percepatan partikel juga dapat kita hitung dengan cara turunan atau diferensial, ya. Untuk kecepatan di sini Miss akan langsung berikan rumusnya. V sama dengan omega A cos KX dikurang omega T. Karena sin, turunan dari sin tadi adalah cos. Jadi omega A cos KX dikurang omega T. Kecepatan maksimumnya sama dengan omega dikali A. Untuk percepatan, persamaannya adalah A sama dengan min omega kuadrat kali A sin KX dikurang omega T. Percepatan maksimumnya bernilai min omega kuadrat dikali A. Jadi ada beberapa persamaan gelombang berjalan lagi, yaitu ada sudut fase, di mana besar sudut dalam fungsi sinus ini disebut dengan sudut fase. Ya, jadi ini persamaannya. Theta sama dengan yang awalnya KX dikurang omega T, kita buka semuanya jadinya theta sama dengan 2V dikali X per lambda dikurang T per T, ya. Karena ini 2V-nya kita keluarin. Kemudian dari persamaan ini kita dapat di mana jika 2V-nya kita hilangkan, yaitu menjadi
fase gelombang, yaitu sama dengan X per lambda dikurang T per T, ya. Sedangkan untuk beda fase antara dua titik, ya bisa jadi itu antara titik A ke titik B contohnya. Maka delta C sama dengan min delta X per lambda. Untuk beda sudut fase itu delta theta sama dengan delta X per lambda dikali dengan 2V. Oke, contoh soal. Sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan 0,02 sin V X tambah 50 T meter. Dari persamaan gelombang tersebut tentukan A. Arah perambatan gelombang, B. Frekuensi gelombang, C. Panjang gelombang, D. Cepat rambat gelombang. E. Beda fase antara dua titik yang berjarak 25 meter. Ya. Di sini kita lihat Y sama dengan persamaan simpangannya adalah Y sama dengan 0,02 sin Vx tambah 50 T. Oke, di sini V-nya akan kita masukkan ke dalam menjadi 0,02 sin Vx, ya, akan kalikan ke dalam. V dikali X, kemudian V dikali 50T. Jadinya ini Vx tambah 50 Vt. Ya, di sini Miss akan jelaskan satu persatu di mana ya, kita samakan dulu persamaannya menjadi Y sama dengan A sin Kx tambah omega T. Ya, jadi plus minus ini tergantung aja ya. Di mana 0,02 ini kita sebutlah sebagai amplitudo. Sedangkan V di sini adalah K, bilangan gelombangnya. Dan 50V adalah omega. Jadi karena nilai A-nya positif, maka arah getar pertama ke atas. K dan omega sama tanda, ya, sama tanda kan sama-sama positif, maka arah perambatan gelombang ke kiri. Untuk yang B, di mana B kita cari berapakah frekuensi gelombang. Ya, frekuensi kita dapat dari omega. Ya, omeganya adalah 50V. Omega sama dengan 50V, maka omega rumusnya adalah 2VF sama dengan 50V, ya. 2VF ini udah ada kan, Miss jelaskan di slide sebelumnya. Jadi V-nya kita boleh coret, jadi F sama dengan, silakan dicari ya, silakan dikerjakan, ini dalam satuan Hertz. Oke, kemudian C, itu ditanyakan berapakah panjang gelombangnya. Panjang gelombang kita dapatkan dari nilai K, atau nilai bilangan gelombang, di mana nilai K adalah sama dengan V. Jadi K ini rumusnya adalah 2V per lambda sama dengan V. V-nya boleh kita coret, maka lambda sama dengan berapa? Sudah dapat B dengan C, maka D-nya buktikan cepat rambat dari gelombang, ya. Jadi cepat rambat gelombang ini berapa? Ya, pakai rumus V sama dengan lambda dikali F ya. Untuk yang E, beda fase untuk delta X sama dengan 25 meter. Ya, beda fase untuk delta X, tidak ada perubahan titik ya, perbedaan titiknya. Itu rumusnya adalah delta C sama dengan min delta X per lambda. Oke, silakan dikerjakan ya. Silakan kerjakan tugas ini di Edmodo. Kemudian yang E adalah beda fase antara kemudian yang E adalah beda fase untuk delta X sama dengan 25 meter. Jadi rumus beda fase adalah delta C sama dengan min delta X per lambda ya. Lambda nanti akan dapatkan dari nilai C. Jadi min delta X per lambda ya. Oke, silakan dicari dan kumpulkan tugasnya di Edmodo.